Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Tentunya membahas tentang GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara saya mengatasi susah tidur atau insomnia ya. Nah, pada saat saya terkena GERD, anxiety dan psikosomatis, nah ini adalah salah satu sensasi yang saya rasakan ya. Saya mengalami sulit tidur itu sekitar 2 bulanan lebih ya. Nah, pada saat itu ketika menjelang malam, saya tidak merasakan ngantuk ya. Yang ada malah sensasi-sensasi di tubuh saya yang bermunculan ya. Jadi bermunculan sensasi seperti keringat dingin, kemudian tubuh gemetar, tremor ya, kemudian juga jantung berdebar. Nah, itu yang membuat atau yang memicu kepanikan pada diri saya. Nah, ada beberapa tips yang saya lakukan atau beberapa cara yang saya lakukan untuk mengembalikan pola tidur saya. Nah, susah tidur itu biasanya disebabkan oleh pola pikir kita yang masih memikirkan hal-hal yang negatif, masih memikirkan hal-hal yang kita takutkan ya. Nah, itu. Jadi belum bisa mengontrol pola pikirnya. Itu yang saya alami ya, berdasarkan pengalaman saya tentunya. Nah, beberapa cara yang saya lakukan supaya saya bisa tidur. Yang pertama tentunya berdoa ya, tidak lupa untuk berdoa sebelum tidur, kemudian juga membaca surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, setelah selesai membaca, saya tiupkan ke telapak tangan, kemudian dibalurkan ke atau diusapkan ke seluruh tubuh ya. Nah, kemudian setelah itu saya mendengarkan murotal ya, murotal atau bisa juga mendengarkan audioterapi. Nah, audioterapi yang sering saya dengarkan itu dari audioterapi dari Mas Arya Surya dan Kang Asep Broder ya. Nah, itu sambil mendengarkan audioterapi dan juga murotal, nah saya tidak lepas dengan zikir ya, selalu berzikir supaya saking kuatnya hati saya pengen tidur ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi berusaha melepaskan pikiran itu. Jadi ketika ada yang ditakutkan atau ada yang dipikirkan, nah berusaha kita lepaskan ya. Nah, kemudian juga selain itu saya mencari posisi tidur yang nyaman, karena itu sangat berpengaruh. Kalau posisi tidur kita tidak nyaman, nah itu akan mempengaruhi ke apa istilahnya, ke keadaan kita yang memang keadaannya sulit tidur, terus ditambah posisi yang tidak nyaman, maka itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi dengan keadaan yang tidak nyaman mungkin akan lebih sulit untuk tidur. Nah, kemudian juga selain itu saya juga berusaha mengafirmasi ke diri saya atau mengucapkan hal-hal yang positif yang kita inginkan ya, meskipun tidak bisa dipungkiri di dalam hati itu seperti bertentangan ya, ada antara ketakutan dan keinginan kita ya. Nah, itu. Nah, jadi biasanya ketakutan kita kan memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau keinginan kita kan kita ingin sehat, ingin kembali normal, ingin tidur nyenyak ya. Nah, itu. Nah, jadi kita berusaha mengafirmasi ke diri kita ya. Jadi mengucapkan hal-hal yang positif. Nah, jadi untuk mengatasi sulit tidur itu banyak yang saya lakukan atau banyak tips yang saya lakukan ya. Nah, itu. Jadi
intinya yang saya rasakan sekarang, jadi kalau kita sudah pola pikirnya sudah bisa dijaga, tidak memikirkan hal-hal yang negatif atau sudah bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif, nah itu mudah, jadi bisa kembali normal, bisa tidur seperti sedia kala sebelum terkena GERD, anxiety dan psikosomatis ya. Nah itu, jadi itu tips yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang masih mengalami insomnia. Nah, itu tentunya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi, kalau ada yang sama ataupun yang tidak sama, yaitu kan tiap orang berbeda-beda ya. Mudah-mudahan tips yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang masih mengalami sulit tidur. Dan juga tidak lupa semoga teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi semoga secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ikhtiar yang teman-teman lakukan ya, atas izin Allah segera disembuhkan, kembali hidup normal, bisa beraktivitas dan lebih berbahagia lagi dalam menjalani kehidupannya. Nah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.